adik-adik, udah siap untuk memuji nama Tuhan? Sudah ya. Sekarang Cici biar kalian semakin semangat, biar kalian semakin semangat untuk memuji nama Tuhan, Cici mau ajak kalian buat goyangin badan kalian. Biar kalian semakin semangat. Kita mau angkat satu pujian, yaitu dikepak-kepakan sayapnya. Dikepak-kepakan sayapnya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja bagi Tuhan. Digeleng-geleng kepalanya, digoyang-goyangkan kakinya, agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja bagi Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Dikepak-kepakan sayapnya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja bagi Tuhan. Digeleng-geleng kepalanya, digoyang-goyangkan kakinya, agar tubuh sehat dan kuat bekerja bagi Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Iya, udah semangat untuk memuji nama Tuhan? Sudah ya. Sekarang Cici mau ajak kalian untuk nyanyi satu pujian, yaitu dalam nama Yesus. Kalau kita di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kita pasti menang. Kalau misalkan kita di dalam nama Tuhan Yesus, iblis itu dikalahkan. Kita mau angkat satu pujian dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Sekali lagi. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Amin ya, di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Nah, sekarang kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, untuk adik-adik yang mau memberikan persembahan, bisa disimpan dahulu di dalam amplop. Lalu nanti misalkan kita udah ibadah bareng di gereja, nanti adik-adik baru bisa dikasih ke Cici Kokonya yang di gereja. Atau kalian bisa minta mama papa kalian untuk transferin persembahannya ke nomor yang ada di layar ini. Nah, sekarang kalian buka kupingnya. Lalu kalian diam. Cici mau kasih pengumuman. Pengumuman itu yang pertama, seperti biasa kita ada ibadah setiap hari Minggu jam 1 siang. Nah, buat adik-adik yang misalkan udah mau jam 1, adik-adik bisa langsung siap-siap pakai baju yang rapi, lalu bisa duduk diam untuk
beribadah kepada Tuhan. Kita masih beribadah di rumah melalui YouTube. Nanti linknya bisa minta mama papa kalian bukain. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapin hati kita supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian. Firman Tuhanku dengar. Firman Tuhanku dengar. Ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, firman Tuhanku dengar. Firman Tuhanku dengar. Ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Dah, semua lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Sikap pray yang baik gimana? Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami berterima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan, walau hanya di dalam aplikasi YouTube. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau pimpin supaya kami dapat duduk diam mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah ya, good. Anak Batita tuh good semua. Nah, adik-adik lihat nih, ada siapa di sini? Ada Bapak Abraham, ada Bapak Abraham. Nah, Bapak Abraham ini punya anak, yaitu namanya Ishak. Siapa namanya? Ishak, iya betul. Namanya Ishak. Nah, Bapak Abraham ini, dia mau mencarikan teman perempuan untuk dijadikan istri untuk Ishak. Dia mau cari teman perempuan biar bisa jadi istrinya Ishak. Lalu dia minta tolong. Dia punya seorang hamba. Bapak Abraham ini punya seorang hamba, yaitu dia punya seorang hamba. Nah, dia meminta tolong ke hambanya. Dia minta tolong ke hambanya. Tolong kamu carikan teman perempuan untuk bisa menjadi istri untuk si Ishak. Tapi kamu carinya jauh di sana ya, di tempat tinggal keluargaku dulu. Jangan kamu cari di sini, karena perempuan yang di sini ini itu mereka tidak taat, no obey. Mereka tidak mengasihi Tuhan. Adik-adik yang di rumah mengasihi Tuhan tidak? Kalian mengasihi Tuhan tidak? Mengasihi. Good. Nah, kata Bapak Abraham, dia meminta tolong ke hambanya itu. Lalu hambanya pun pergi. Dia pergi membawa hadiah-hadiah dan juga membawa unta-unta. Coba kita hitung untanya itu ada berapa. Kita hitung bareng ya. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada berapa? Ada 10 unta. Hambanya pun pergi membawa hadiah dan 10 unta. Lalu akhirnya pun hambanya itu berhenti di suatu tepi sumur. Dia berhenti di tepi-tepi sumur, di pinggir-pinggir sumur. Ada yang tahu? Adik-adik tahu sumur itu apa? Sumur itu, kalau pada zaman dulu itu, orang-orang suka pergi ke sumur ini nih. Nih, pergi ke sumur untuk mengambil mengambil air. Mereka membawa tempat untuk mengambil air itu, lalu dibawa pulang. Nah, akhirnya hambanya pun berhenti di tepi sumur. Lalu dia ngapain? Coba adik-adik lihat. Tangannya dilipat, dia mau ngapain? Dia mau pray. Dia mau berdoa. Berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan. Dia mau pray, dia berdoa kepada Tuhan untuk meminta pertolongan Tuhan. Dia pray untuk berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa, ya Tuhan, tolong hambamu ini. Bantu aku untuk menemukan perempuan yang bisa untuk menikah dengan Ishak. Kalau misalkan perempuan itu memberikan aku air, dia memberikan aku air untuk minum, dan juga memberikan unta-untaku minum, berarti itulah perempuan yang bisa untuk menikah dengan Ishak. Lalu Tuhan mendengar doa hamba itu tidak? Tuhan mendengar doa hamba itu. Tuhan mendengar, lalu datanglah seorang perempuan. Dia mau mengambil air di sumur. Dia membawa tempat untuk mengambil air di sumur. Lalu hamba itu pun meminta minum ke perempuan itu. Lalu dikasih gak? Dikasih tuh, dituangin air minum untuk hamba itu minum. Juga perempuan itu tiba-tiba jalan menuju unta-untanya, ke 10 unta itu. Lalu diberikan minum juga unta-unta itu. Ayo, ada yang tahu nama perempuan ini siapa? Namanya Ribka. Iya, perempuan ini sangat cantik. Perempuan ini sangat baik hati. Nah, lalu hamba itu senang gak? Senang tidak? Dia sudah menemukan perempuan yang cocok untuk menikah dengan Ishak. Dia senang sekali. Lalu dia datang ke rumah Ribka. Dia bertemu dengan saudara laki-laki Ribka. Dia juga bertemu dengan papanya Ribka. Dia meminta izin ke papanya Ribka supaya Rahel bisa ikut dengan dia untuk menikahi Ishak, anaknya Bapak Abraham. Lalu papanya bolehin tidak? Papanya boleh. Dia bolehin untuk pergi jauh untuk menikahi Ishak. Ribka pun senang gak? Dia sangat senang. Lalu akhirnya pun Ribka ikut hambanya pulang untuk bertemu dengan Ishak. Lalu Ishak yang sudah menunggu di depan rumahnya, dia melihat hambanya itu pulang dengan membawa seorang
perempuan. Nah, adik-adik kita mau melihat dari cerita hamba ini. Dia mau gak taat sama yang Bapak Abraham bilang? Dia mau membantu Bapak Abraham untuk mencarikan seorang perempuan, teman perempuan untuk menikah dengan Ishak. Dia juga tidak lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Dia ingat untuk berdoa kepada Tuhan untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Nanti kan kalian akan semakin besar. Kalian tidak perlu takut untuk kedepannya. Misalkan kalian nanti mau sekolah, kalian tidak perlu takut mau sekolah di mana karena Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk kita. Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik untuk kita. Jadi kita perlu khawatir tidak? Tidak perlu khawatir karena kita tahu Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan selalu menjawab doa-doa kita. Sekarang kita mau berdoa, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu menyiapkan yang terbaik untuk kami. Ya Tuhan, sungguh kami berterima kasih karena Engkau selalu memberkati kami dimanapun kami berada. Ya Tuhan, sebentar kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Engkau pimpin supaya firman Tuhan dapat tertanam di dalam hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.